أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شئت سهلا. Apa itu sama kajian yang berbahagia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah disyukur kepada Allah yang mengangkat kita kembali di majelis ilmu, majelis Quran, majelis yang insyaallah mubarak bagi memuji, mendukung, mentaatkan Al-Quran wa sebaik-baik kajian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi kalau mau baik itu pilihannya dua. Kalau belajar ketika belum mampu mengajar kemuliaan, ya sudah diawali ilmu oleh Allah mengajar itu juga sebuah kemuliaan. Kesimpulannya kun aliman atau muta'alliman. Jadilah murid atau guru. Jadi pilihannya dua-duanya mulia. Lebih mulia lagi ada jadi murid, ada jadi guru. Dia belajar, dia mengajar. Karena itulah kehidupan orang-orang soleh zaman dulu. Bahkan Nabi Musa itu dipilih oleh Allah. Allah menyatakan dalam surat Thaha itu karena Thaha itu kata Thaha itu rendah artinya. Sudah Nabi ulul azmi ya masih mau belajar kepada Nabi. Jadi sikap tawadhu ini membuat Allah mencintai Nabi Musa alaihissalam sehingga mengatakan wa anakhtartuka dan aku memilihmu sebagai Rasulku wahai Musa pasti lima yuha maka dengarkan apa yang ingin diwajibkan kepada jadi jadikan alasan oleh Allah bahwa sifat tawadhu itu sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan malam hari ini masuk surat baru setelah surat Al-Hajj yaitu surat Al-Munafiqun. Tafsir suratil munafiqin. Tafsir surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun waliyan Madaniyah dan ini turun di kota Madinah. Tidak bisa lepas dari sisi perjalanan hidup Nabi karena orang-orang munafik ini muncul di Madinah. Ya. Munafik itu apa yang munafik itu? Berwajah dua, menggunting dalam dipatahkan. Kemudian musuh dalam selimut banyak istilah-istilah negatif untuk orang-orang munafik itu dulu istilah nifaq itu dipakai untuk orang Arab itu dulu ada hewan kayak jerboa itu kayak apa ya kelinci gitu. Nah itu punya banyak lubang. Kalau ditangkap di sini dia muncul di lubang sana. Nah maka disebut nifaq ya banyak wajah dua ini disebut munafik. Surat ini turun pada tahun ke-5 Hijriah setelah peristiwa perang Bani Mustaliq. Jadi kita belajar secara dulu karena munculnya ini tepat setelah perang Bani Mustaliq itu tahun ke-5 Hijriah. Apa perang Bani Mustaliq ini? Ini nama kabilah. Jadi singkat cerita dulu orang-orang munafik itu muncul pertama kali sebenarnya dan suratnya turun di tahun ke-5. Kalau kelompok munafik muncul di tahun ke-2 Hijriah setelah perang Badar. Mereka pas perang Badar itu belum nampak. Setelah perang Badar mereka nampak. Namanya bagaimana? Mereka menganggap Muslimin ini mencegah
313 menang melawan 1000. Ini harus dirasakan ya. Kemudian mereka kalau tidak mendukung Islam, orang munafik ini, mereka dalam posisi apa kejepit. Ya. Kalau kawan akrabnya itu orang Mekah, jalannya jauh banget, sementara mereka tinggal di Madinah, dan di Madinah yang kuat ketika itu Muslim mulai kuat. Maka mereka akhirnya merapat ke Muslimin, bukan mendukung, tapi karena dia aman. Dan sambil menunggu bagaimana menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Muncul menguat kembali setelah perang Uhud. Nah, kali ini perang Uhud Muslimin kalah. Nabi terluka yang syahid 70, bahkan lebih paling parah menemukan di perang Uhud. Giginya patah, koyak, ya, baju perangnya antara muncul nggak berhenti di perang Uhud. Orang-orang terbaiknya syahid. Hamzah bin Abdul Muthalib syahid, Mus'ab bin Umair syahid, banyak yang syahid di perang Uhud. Perang ini memunculkan keberanian orang-orang yang tidak suka pada Islam. Dibeli Islam yang Islam kalah. Nah, akhirnya tadinya mulai takut muncullah berani, termasuk Bani Muslim. Nah, jadi Bani Muslim ini menyusun kekuatan setelah mendengar perang Uhud Muslimin. Ini kesempatan. Nah, ternyata Muslimin tidak sekuat seperti yang kita lihat. Nah, maka kelompok-kelompok ini menyusun kekuatan. Nah, rencana itu tercium oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak langsung mengumpulkan pasukan, tapi beliau langsung mengutus seorang sahabat untuk mengetahui rencana berita rencana Bani Mustalik akan melawan ini benar tidak. Nah, ternyata informan dari Nabi begitu diutus, ya, tepat informasinya seperti yang terdengar dari Rasulullah. Mereka menyusun kekuatan. Akhirnya Nabi mimpin sendiri, namanya Ruswa. Ruswa itu orang yang dipimpin Rasulullah. Berapa kali Pak Rasulullah memimpin perang? Yang pernah baca sejarahnya 28 kali. Berarti Nabi kita setahun perangnya 3 kali, karena beliau tinggal di Madinah 10 tahun. 10 tahun perang 28 kali, berarti setahun 3 kali berbeda. Dan itu dimulai usia 50 tahun. Beliau jadi dari usia 40, dapat di Mekah 13 tahun, 53, hijrah setahun, kemudian perang Badar 100 sebagai umur 54. Itu keluar atau bukan? Jadi umur saya kan untuk keluar, tapi umur saya 4 perang pertama kali. Beliau berhenti perang usia 60 berapa? Umur 2 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa fisik Nabi ini istimewa. Jadi fisiknya kuat Rasulullah. Bahkan nanti dalam perang-perang itu beliau selalu yang terdepan. Ada Nabi yang sekalian maju terus beliau itu nggak ada. Karena begitu momentum mesti yang paling depan kita. Baiklah Bapak Ibu, kalau mendengar ayat apakah lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu artinya apa? Telah ada dalam diri Nabi contoh. Bapak Ibu tahu ayat ini turun kapan? Ini surat Al-Ahzab, turun ketika Madinah dikepung pasukan koalisi. Contoh di situ itu contoh keberanian sebenarnya, aslinya itu Pak. Bukan maaf ya, yang hanya ini maaf ya, bukan salah, tapi sering sekali teladan itu dalam hal yang mungkin lebih hangat, ya, santun, kemudian suka berbagi, nggak suka menyakiti. Ya, kalau makan beliau selalu menghabiskan dengan tangan kanan, itu kan alat-alatnya. Tapi kalau konteks ayatnya itu pas beliau dikepung di pasukan Ahzab, dan beliau itu teladannya apa? Di garda yang paling
di orang Azhar dari teladan-teladan dan keberanian. Ya. Makanya ada cerita Rasul kita yang paling jitu strateginya mengenai kecuali betul di buku Al-Qaeda itu dibahas. Dan kembali kepada Bani Musholeh, maka informasi Nabi diutus untuk memastikan benar Bani Musholeh mengusung kekuatan. Ternyata betul. Nah, hikmah pertama di sini berarti apa? Hikmah pertama pentingnya tabayun. Tabayun. Cek dan dicek ya. Ngecek berita. Allah tegaskan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kabar berita kepada kalian ya, dan berita ini yang membawa orang fasik. Orang fasik itu orang yang cenderung ya suka maksiat namanya ya. Ada yang banyak bohongnya. Terkenal lah Pak. Kalau ngomong selalu berlebih gitu ya. Itu salah satunya. Idza ja'akum fasiqun atau datang kepada kalian berita tentang ya negatifnya, misalnya perlakuan atau contoh orang ini biasanya baik kok diisukan tidak baik. Itu pertama kali macam apa? Tabayun. Nah, tabayun itu berarti mengecek kebenaran cerita. Kenapa? Karena kalau tidak tabayun itu ya, bisa jadi antusibu ya, kalian akan dolim kepada satu kaum bijakan karena kebodohan kalian. Ini persis dulu ayat ini juga turun ketika Nabi mengutus ambil zakat. Jadi ambil zakat diutus. Jadi ambil tugasnya 3 Pak. 1 mendata, 2 mengambil, 3 membagi. Ada datanya kampung sana jatuh temponya ini habis panen, maka mereka harusnya membayar zakat. Nah, terjadi saling menunggu ya, yang ambilnya mereka menunggu biasanya mereka ngantar nih, nah, yang panen menunggu ini panennya banyak, nanti paling ngirim putusan. Ada saling menunggu ini akhirnya agak siang nih, sampai kirim-kirim datanglah putusan nanti ke sana. Sama karena ini juga nggak ada nunggu putusan nanti nggak sampai-sampai, mereka ini siap datang ke Madinah. Nah, ketemu dengan jalan dekat ini. Ketemu itu karena bawahnya buahnya di kapalnya pasukan. Nah, begitu ambil melihat malah bawa pasukan, ini menyebutkan, ini malah nantang nih, pengen nyerang Madinah nih, maka langsung lari ya. Melakukan semua, ya Rasulullah kampung itu malah melawan bawa pasukan banyak banget itu. Nabi hampir saja ngerahkan pasukan untuk melawan kampung yang bawa zakat tadi. Ya, kata Allah turun ayat ini, orang yang beriman jika datang berita yang belum jelas kebenarannya, kata banyak cek dulu. Maka Nabi segera mengutus sahabat lain. Ternyata kelompok pasukan itu ditanya, kami datang justru untuk mengantarkan zakat kami. Kami menunggu utusan Nabi itu datang, akhirnya kami inisiatif datang ke Madinah. Langsung sahabat Nabi mengatakan subhanallah, hampir saja terjadi pertumpahan. Budaya itu sudah mulai kita sekarang cek, susah ya, husnuzon itu susah. Jangan termasuk yang percaya dengan berita transmisi yang dibiayai. Kalau baru dari satu pihak dan pihak itu tidak datang ke sana, hanya lihat video, terlalu gegabah kalau kita percaya. Soal nggak setuju dengan perlakuan kepada
kiai itu soal pilihan. Karena sebagian orang yang punya uros itu apa? Kebiasaannya berbeda-beda. Kalau di Indonesia, cium tangan itu hal yang baik, bahkan di kalangan masyarakat umum. Ya, jadi kan kita diajari ya, ada tamu, anak kita ayo saling sama Pak D. Saya kita dibiasakan begitu. Kalau ketemu orang mesti ketemu saya, ya datang ke arah ketemu saya biasanya saya nggak mau, karena budaya menghormati bukan saling tapi tamu berpendapat. Maka dulu kami sempat berbuat sama saya itu, tanda berbuat sama saya itu selalu sidang Masya terima kasih. Kita datang ke sana, kita pegang kepalanya, ditegakkan, kita cium keningnya. Kemudian yang Jawa, bocil kalau sila yang tua, durhaka kan? Oh langsung digampar, ucap kurang siar namanya kalau silanya. Oh di Arab itu kemudian saya dicekal kepalanya, dicium keningnya, itu tanda berbuat ada yang bisa namanya. Jadi saudara itu malah punya, tidak diganggu namanya langsung tidak mampu. Nah ini salahnya di mana? Tidak ada salahnya. Ini soal urus kebiasaan yang berbeda. Selama tidak sampai sujud, karena nanti pelangnya kan sampai sujud kan, minum kaki dan sebagainya. Tapi nggak berkenan itu dicium oleh seorang sahabat karena dia pulang dari Syam, melihat orang Syam dan menghormati alimnya sampai mencium pinya. Tapi nggak pernah mengatakan mata tuh jangan berlebihan menghormati saya. Begitu video itu beredar, ada rilis dari santri Lirboyo yang mondok sudah puluhan tahun. Jadi di sana itu kemarin kan narasinya ini saya meluruskan saja membantu agar itu nggak mudah menfonis karena informasinya belum lengkap. Di sana itu santri itu saya pernah datang ke pesantren yang pesantren klasik. Nggak masuk akal, termasuk dengan datang ke pesantren yang baris Al-Iqram. Berapa SPP-nya? Tidak tahu. SPP di baris harus sudah tahu. SPP-nya 600.000 sudah sama sekolah di Pedurungan, makan 3 kali. Kayak mana yang enak? Karena tetangga saya nomor di situ kalau sekolah. Bisa bayangin, 600.000 listrik tak bayar, kamar tinggal tunggu, nah sehari makannya misalnya dengan pewartek sama ndok berapa? 15 10.000 kali ketiga sudah 30, pengke 30 berapa? 900 itu sudah minus semua itu. Belum listriknya, belum airnya, mandi boleh 5 kali sehari. Semarang panas kan? Belum pulang masuk bule itu kan pikir dan produk itu banyak. Ternyata narasi kemarin itu budaya setahun sekali santri itu terima kasih sama gurunya dari amplop. Setahun sekali itu guru bisa nulis santri ini dengan sukarela karena musuh dipulang setahun ya. SPP-nya nggak masuk akal dan mereka punya rezeki berbagai guru mengharap atau keberkahan. Malah dijadikan orang setuju guru apa? Dia morot apa namanya moroti duit santrinya mau bayar pak santrinya mundur-mundur kayak amplop. Nah sebagian besar orang terpancing yang tidak tahu membenarkan wah ini berarti guru ngajari kalau apa? Guru ngajari sederhana tapi ngakali santri. Ayo istighfar ya kemarin sebutan sama Lirboyo. Saya ambil hanya klarifikasi ini agar kita tidak ngerti tidak usah ikut-ikut menyebarkan berita yang tidak benar. Karena faktanya itu cuma setahun sekali. Di mana santri itu suka rela. Karena lapor santri lulus sudah banyak, nggak masuk akal. Saya datang ke pesantren di Temanggung dengan tahun ini tahun berapa ini? 2025. SPP-nya 37
7.000 pasukan di Temanggung, pesantren Salafiyah. Nah, terus kemudian mengundinya. Jadi kalau dia punya sawah, kemudian satu sukarela, nanti liburan, ikut ngolah lahannya, itu karena setahun sekali belum tentu mereka tiap bulan nggak pernah bayar uang itu dan disetujui sama kiai. Jadi hari ini ada santri ngecor lah hasil negatif. Ini diperbudak budaya feodal kembali hidup. Itu disampaikan di narasi itu ya. Mereka sudah melakukan itu. Saya tidak dalam rangka membela kalau infrastruktur nggak beres itu wajib dibenarkan karena nggak benar besar-besar daripada tiangnya. Mungkin contohnya untuk lantai satu kalau dibuat untuk 3 atau 4 lantai, oke, itu masalah. Tapi kalau narasi kemudian satu diperbuka pengeluaran ngecor di sakyai, astagfirullah ya, kita wajib istighfar menonton daripada yang tidak layak kita salimi. Nah, baik itu contoh mata hadir karena sedang viral sekarang viral ya. Ini maaf ya. Jadi penting kita tak boleh dulu. Kita masuk percaya dengan narasi-narasi langsung mendiskusikan ya. Saya tidak NO, tapi saya juga suka kalau kita ikut-ikutan apa menyebutkan orang-orang yang Muslim itu kan harus jaga kan rumah tangga. Kita dibahas besar-besar, apalagi sampai fitnah. Dan fitnah itu asyaddu minal qatli. Kata Allah, dosanya lebih berat daripada pembunuhan. Baik itu ya. Jadi silakan kalau kemarin itu menyebutkan taubatan Rasulullah itu. Karena ini berat. Ini penting terbayang. Allah ingatkan, tidak syaratul fasiqun binabali fatabayyanu agar tidak zalim kepada siapapun. Ini pelajaran pertama dari hadis dari orang Bani Israil adalah menjadi jangan menerima mereka mentah-mentah, tapi tak bayar dulu. Dan ternyata benar, Masya Allah itu saja perang itu andaikan mengirim pasukan itu pas membayar zakat tadi kan, ternyata mereka kami tidak tahu ya Rasulullah bahwa pasukan banyak karena kami takut dirampok. Karena zakatnya banyak banget ini. Dan subhanallah ini juga jangan salah menempatkan antara Masya Allah dengan subhanallah. Masya Allah itu untuk hal yang baik menunjukkan subhanallah itu untuk yang dulu subhanallah. Andaikan tadi saya nggak mengirim informasi, kita akan saling bunuh sesama muslim. Itu yang pertama. Jadi orang Bani Israil mengajarkan budaya tabayun ketika mendengar cerita yang tidak baik. Ya. Soal lebih berlebihan datang sampai kaki kayak apa zaman dulu ngisor. Ya, oke kalau itu yang berlebihan, yaitu sebagian pihak yang kebanyakan pihak ya tidak sepakat. Memang ada yang mengatakan guru berlebihan ya. Tapi kalau tadi narasi yang kiai natalis santri itu ternyata yang terjadi begitu ya. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan menyerahkan berita yang tidak benar. Kalau pertama itu ya. Yang kedua, ini perang Bani Israil akhirnya benar karena musuh kekuatan, Nabi langsung ambil tindakan. Ini perang serangan fajar pertama. Langsung mereka pagi-pagi sebelum mereka siap-siap disergap sama Nabi. Maka kalah Bani Israil ini ya, ketika itu tertawan 100 lebih Muslim, orang-orang Bani Israil Muslim yang meninggal hanya satu. Nah, termasuk yang pertama ini namanya Juwairiyah. Kebetulan ini putrinya Al-Haris, ya, seorang tokoh dari Bani Mustalik. Ya. Bani Mustalik ini suku besar ya. Ini sekutunya Quraisy. Jadi zaman dulu itu ada blok-blokan ya. Ini blok barat, blok timur. Ya. Blok Madinah ada, sebagian kecil, kebanyakan blok Mekah. Kenapa? Mekah lebih kuat daripada Madinah.
berpindah dari muslim maka musyrik. Nah, Bani Mustalik sebetulnya musyrik yang dekat dengan Madinah. Daerahnya maka membahayakan oleh tapi dikalahkan. Pertamalah banyak sekali Bani Mustalik termasuk anak kepala suku namanya Juwairiyah. Ini karena tertawan, ya, dia berjanji ingin bebaskan dirinya. Bukan tambah namanya nanti ya. Saya punya duit, saya ingin menembus diri saya. Akhirnya dia minta tolong kepada Rasulullah, dan Rasulullah menawarkan, mau nggak yang lebih baik daripada membebaskan dirimu? Apa ya Rasulullah? Ya, aku menikah. Ini Allah tentu yang memerintahkan Nabi menikahi Juwairiyah. Dan Juwairiyah ini nanti Masya Allah pernikahan yang penuh barokah. Begitu Nabi menikah Juwairiyah, baik ya Rasulullah sama Bapak saya terima lamaran saudara. Kemudian setelah menjadi istri Nabi Juwairiyah ini 100 lebih tawanan tadi itu dibebaskan. Kenapa? Itu miliknya sahabat semua itu sudah dibagikan itu tawanan itu. Jadi apa? Mudah-mudah kan? Ini untuk kamu semua dibebaskan kenapa? Karena sebagai tawanan itu keluarganya Juwairiyah dan hari ini menjadi keluarganya Rasulullah. Tidak layak muslimin menawan keluarga Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu nikahnya Nabi itu selalu punya tujuan. Ya. Apakah nggak boleh kalau nggak punya tujuan? Tujuan nikah yang paling sederhana apa? Tujuan nikah menjaga kehormatan. Kenapa kehormatan dijaga? Karena dalam Islam itu nanti al-ayyam apa ayam? Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah al-ayyam. Siapa ayam? Bukan kita ya. Ayam itu bahasa Arab. Itu artinya yang sedang tidak punya pasangan, Pak. Jomblo ya. Dan nikahkanlah jomblo-jomblo itu. Ya. Kalau mereka takut miskin, yudni Allah akan kayakan dan cukupkan mereka. Ya. Sampai di rumah Mas'ud itu ayat ini ditafsirkan iltamisul ghina binikah. Nek pengen sugih bojo wong gitu ya. Terjemahnya gitu lebih. Ini perintahnya Allah kepada setiap ayam itu. Untuk apa itu menjaga? Nah, kalau tidak memilih untuk tidak menikah, maka pilihannya jaga kehormatan. Dengan jalan apa? Puasa untuk meredam syahwat. Nih, jadi peristiwa Masya Allah, peristiwa berkah ini ya, pernikahan Nabi SAW. Jadi selalu Nabi punya alasan ketika menikah itu. Dulu menikahi putrinya Abu Sufyan. Kenapa? Karena suaminya murtad, tinggal di negeri Habasyah. Ini nggak dinikah sama Nabi, nanti ikut suaminya murtad. Maka langsung Nabi ngirim surat dibaca oleh Najasyi agar menjadi walinya pernikahan Nabi dengan siapa namanya ya? Ummu Habibah ya, putrinya Sufyan. Nah, itu juga maksudnya itu ya. Ummu Salamah karena pendidikan sama Nabi ini Masya Allah, Ummu Salamah itu ummul masakin. Itu ibu yang paling gemati kepada anak kecil. Penyayang sekali Ummu Salamah. Cuman Nabi nanti di sekelilingnya anak yatim, bahkan beliau mengatakan anak wa kafir yatim kahatain. Aku dan yang bukan yatim besok seperti di surga. Dan beliau bercontoh dengan istrinya. Orang bijak ya, beliau taat kepada suami luar biasa dan selalu bijak memberikan masukan kepada semua. Ini contoh. Ada tentu setiap istri Nabi punya peran-peran yang berbeda-beda. Baik, ini kita fokus kepada kisah di Bani Mustalik. Kemudian, kapan yang terkait dengan ayat ini terjadi? Nah, ini seperang sepulang kan pernah ya Pak? Muslimin yang pernah. Nah, pas pulang itu melewati sebuah sumur. Nah, di sumur itu rebutan. Nah, ada gesekan antara orang muhajirin itu yang penduduk Mekah dengan orang Ansor. Gesekan
digeserkan itu ada bumbunya, dikompori, ya, ada yang menyinggung pendatang visi. Ya. Kalimat itu direspon, ya. Kami yang lebih mulia, Al-Imam Abu Quraisy dan Nabi Yunus di bangsa yang paling mulia. Ansor tidak terima. Ya. Kalau tidak kami tolong, kalian jadi apa? Datang tanpa apapun, tinggalkan rumah-rumah, tinggal di Mekah, harta di Mekah, keluarga di Mekah, ditampung, dihubungi oleh Ansor itu hampir apa ini? Nah, siapa pembukatannya? Ini bukan munafik, siapa namanya? Abdullah bin Ubay, ya. Hampir saja ini mewakili orang saudara antara orang Muslim bukan Muslimin dari Muhajirin dan Muslimin dari Ansar. Ya. Bahkan saya membanggakan kami lebih mulia daripada kalian orang Ansar. Ya. Nabi mendengar itu langsung beliau segera melerai dan mengatakan ini adalah budaya jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Hamiyah, fanatisme. Ya. Jadi setiap kelompok itu sudah apa ya? Karakter kelompok apa? Kullu isbin bima ladayhim farihun. Manusia itu prinsipnya apa? Prinsipnya itu fanatik manusia pada dasarnya. Apapun itu, entah agama, madhab itu jangan dikira sejak dulu sudah ada permasalahan nggak cocok antar madhab. Ya. Imam Syafi'i itu punya madrasah, Imam Ahmad juga punya madrasah. Ya. Guru dan guru itu sering beda pendapat. Bahkan di level murid ini yang sering terjadi apa? Saling menyalahkan. Nah, ini kalau guru biasanya santun ya, karena dia punya ilmu dan punya adab ketika berbeda pendapat. Karena di levelnya rumput namanya, yang ketiga sendiri gitu ya. Ini itu yang agama. Ya nggak agama yang banyak. Sudah biasa kalau PSS itu mana lawannya? Poro ya, Persija Jepara. Ini yang biasa dulu waktu di sweeping di Semarang ya, kos-kosan, karena itu waktu dulu ya. Nah, ya. Atau Persis Solo lawannya mana? Terus pokoknya biasanya tidak orang musuhan itu Jakarta sama Bandung. Apa namanya? Persib Bandung saja. Nah itu mesti setiap kelompok itu akan apa? Ya fanatik mereka yang didukung. Itu sudah oleh manusia. Ya, tapi Islam itu di atas segalanya. Maka ketika mendengar saya lebih baik, Ansar lebih baik, Muhajir lebih baik, tapi itu tidak sudah. Ini adalah budaya jahiliyah, panggilan jahiliyah. Sebagaimana dulu Nabi pernah ada debat antara Bilal dengan siapa yang orang amal yang paling kenal itu yang pernah kita jabatan Abu Dhar Al-Ghifari. Ya, Abu Dhar itu konflik sama Bilal. Dan keluar kalimat jahiliyah yang bersaudara gitu ya. Pokoknya mau ngiram ini ada. Itu terlalu begitu. Cahirang atau yang mau ngiram ini ada. Kebetulan Bilal itu dipanggil yang bersaudara Cahirang. Panggilan itu buruk sekali. Bilal langsung mendatangi Rasulullah. Ya, karena saudara muslimnya itu bukan makhluk, karena saudara muslimnya itu nggak layak, ya, mengucapkan kalimat begitu. Tapi sudah langsung marah itu. Ucapanmu ini, ya, andaikan diteteskan, ya, diwujudkan dalam bentuk cairan, diteteskan ke laut, ya, itu laut yang asin itu menjadi tawar, saking buruknya dasarnya ucapanmu. Ini kan jahiliyah, Pak. Menganggap lebih baik dari orang lain karena orang kulit itu kan jahiliyah. Sebagaimana Aisyah juga berkomentarin fisik salah satu istri
kapanmu ini andaikan diteteskan ke lautan, ya, itu menjadi apa tadi yang awal yang asli ditambah sakit dulu yang jatuh. Nah ini tentang fanatisme. Jadi yang buruk itu memang berkelompok dan fanatik. Ya, kalau berkelompok itu fitrah. Manusia itu makhluk sosial. Sampai Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Manusia itu seperti ruh tentara. Ya, junudun mujannadah. Dia kalau cocok mesti akan apa? Bersatu. Ya. Tapi kalau tidak cocok mesti ya, setipe, sefrekuensi, ya, sekufu, atau bahasa lain apalah. Pokoknya manusia itu mesti kecenderungannya kepada sefrekuensi. Tidak cocok dia mesti nggak bertahan, itu baik. Ini menunjukkan bahwa manusia itu suka berkumpul fitrahnya. Ya, sukanya berkumpul, ketemu orang suka. Meskipun hari ini ada kategori apa yang suka introvert ya, pendiam gitu ya. Ya ada yang apa namanya nggak galau nggak ramai apa namanya extrovert ya, pokoknya dimanapun gaul ya, pinter cari teman gitu ya. Nih, tapi apapun pilihan jangan dimanapun berada, Islam melarang fanatik. Fanatik hanya kepada kebenaran Islam ya. Namanya itu hamiyah al-jahiliyah. Nah, ini akhirnya dilerai sama Rasulullah, tapi nggak selesai. Sebagai orang masih apa? Masih nggak terima itu. Nah, muncullah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ngomori mengatakan ini yang namanya di bahasa kita. Ini sih jenenge ngopeni kucing dari macan. Salahnya kalian Ansor, dulu Muhajir datang nggak punya tempat tinggal, kalian kasih. Nggak punya keluarga, kalian yang mau-maunya dipersatukan dengan Rasulullah. Ya. Di pokok benar di Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi sudah meredam di pokoknya tersebut ya. Komponen tersebut ya. Ini salah kalian. Coba saya dulu Muhajir ditolak, Muhammad ditolak masuk Madinah. Kalian nggak akan dihinakan seperti ini oleh orang-orang Muhajirin. Ini kan tadi Pak. Jadi munafik itu memang karya Pak. Sehari selalu tidak suka orang kompak, tidak suka makanya selalu ucap lagi. Akhirnya besar itu bahkan mereka kumpul-kumpul seperti Nabi kan kemudian Nabi setelah memberitahu orang dan berikutnya kita selain Abdullah bin Ubay malah mengumpul dengan Ansor karena dia orang dinasti. Ya, kemudian mengatakan lahir yang dulu dan lahir wajahnya ila Madinah layu khrijannal atas minat. Bismillah. Nanti sampai Madinah kompak kita usir Muhammad. Itu tahun kelima Hijriah Pak. Munafik ini. Nah, kalimat itu terdengar oleh seorang sahabat muda, ya, namanya Arqam. Ya, bukan saya tidak bukan namanya Arqam. Banyak nama yang sama di Arab itu ya. Arqam ini langsung ngomong sama pamannya. Pamannya langsung ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay dan penduduknya mengatakan begini. Lahir wajahnya, ya, kami nanti kalau sampai Madinah, ya, akan kami usir pendatang-pendatang itu. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah melihat ini potensi bahaya yang dibiarkan. Maka Nabi mendatangi Abdul bin Ubay. Nah, ya, kalau bicara begini, waktu Abdul bin Ubay bersilat lidah, Pak. Ya. Siapa yang melaporkan Rasulullah? Arqam. Ya. Kebetulan Arqam itu usianya itu 14 tahun. Ya. Abdullah bin Ubay itu calon pemimpin tertinggi di Madinah sebelum Rasul hijrah. Abdullah bin Ubay jelas skema. Bocah ini salah dengar gitu. Jadi nggak mungkin benar. Bocah ini salah dengar ya Rasulullah, saya nggak ngomong begitu. Makanya dia sumpah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka
Abdullah bin Ubay Pak nanti ya sampai sebelum sampai Madinah ini kan jalan nih pulang nih ya dari Yerusalem itu Madinah itu surat Al-Munafiqun. Kemudian Nabi memuji keteguhan atau Allah membenarkan ucapanmu dan Allah membongkar kedustaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu contoh bahayanya orang-orang munafik. Ya, pokoknya mereka berulang terus. Apakah berhenti sini? Enggak. Nah, ketika konangan, ketika terbongkar ini, ya, Umar bin Khattab yang lari semangat. Jadi Rasulullah tidak usah kesekian, ya Pak, penggal saja kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi mengatakan jangan, ya, jangan, karena yang ngerti akal busuk dan perbuatan buruknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini hanya para sahabat. Nanti kalau sampai saya izinkan seseorang memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay, narasinya di luar apa? Muhammad membunuh sahabat sendiri. Ya, ini karena orang-orang yang pernah ngerti apa yang diberikan. Ya, seperti berita langsung juga di, ya, narasinya kalau dengan kehidupan bisa boleh memvonis satu hanya dengan berita yang narator yang itu tidak valid. Nah, ini jadi sekali lagi ini Nabi malah jangan. Ya. Bahkan ketika terdengar rencana Umar itu dan sebagai pendukung Umar ini provokatornya terus naik kan. Kemudian Rasulullah jangan bahkan anaknya yang namanya Abdullah bin Ubay mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah Anda rencana menghabisi ayah saya? Kalau memang benar, izinkan saya saja, jangan sahabat yang lain. Ya, karena saya ini anak yang paling berbakti kepada orang tua. Tapi kalau orang tua saya munafik dan musuh Allah dan Rasulnya, saya siap meskipun harus menyelesaikan ayah saya. Kenapa harus saya bukan yang lain? Saya sama ayah. Nanti yang membunuh itu Umar, saya malah dendam sama Umar bin Khattab. Biarkan saya ya Rasulullah. Ya, ini anaknya datang Rasulullah. Di luar biasa dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Lata jidu kauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwaduna man hadda rasul. Kamu gak akan dapat di kualitas sahabat itu bermesraan dengan musuh Allah meskipun itu ayah kandungnya. Jadi imannya seperti semacam segitu sahabat. Tapi nanti jangan, nanti lebih ramai lagi. Muhammad nyuruh anak maka ini bapak. Abdullah bin Ubay itu sudah kira bolak-balik. Pernah kan sebelum peristiwa ini? Ya, setelah peristiwa ini nanti berulang lagi di perang Tabuk. Sampai akhirnya Abdullah satu hari pas lagi minum itu minta izin. Ya Rasulullah, kalau minumnya jangan dihabiskan. Sisa minum saudara, saya izin atau pulang. Ya, tak kasihkan bapak. Buku-buku berkat nantinya tiap hari Bapak itu usul strategi ngelak-ngelak jenengan terus baik ya. Tapi mengizinkan anak muda ini sebelum banget ya pulang sambil bawa bekas minum Nabi dan memang bekas minum Nabi ketika masih hidup Pak itu jelas berkat. Ayah beruntung sekali saya hari ini ya ini bekas minum Rasulullah ya semoga jadi berkat untuk ayah. Apa jawaban ayahnya? Ya. Kencing ibumu lebih aku sukai daripada bekas minum Muhammad. Tambah langsung mau segan saya. Ya. Nah, kayaknya bersenang dia gunung bapak ini. Ya, tapi beliau menahan diri. Ya, untuk sabar dengan perbuatan ayahnya. Dan Nabi Muhammad memang memilih bersabar dengan orang munafik. Sampai nanti Allah menurunkan ayatnya membongkar lebih luas di surat At-Taubah. Nah, sana dibongkar detail ya sampai sunnah Allah la taqum fi abadan, jangan sholati munafik yang mati. Tapi nanti
Al-Munafiqun ini ya ayatnya berapa ini? Ya, ayat 8 itu. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya. Jadi anaknya itu mau Rasulullah, ya Rasulullah, Bapak meninggal. Saya berharap panjenengan mau nyolati Bapak. Jelas munafik itu. Ya. Semua sahabat keberatan jangan ya Rasulullah. Tapi Nabi itu selalu inginnya menyenangkan hati sahabatnya. Abdullah bin sahabat baik, saya akan nyolati ayah. Ya. Ternyata Nabi punya alasan. Ya. Alasannya apa? Berdasarkan ayat tadi, intastaghfir lahum am tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Muhammad, silakan kamu sholati dia, mintakan ampun untuknya atau tidak memintakan ampun, Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Saya memilih untuk menyenangkan hati sahabatku karena Allah sudah mengizinkan saya untuk memilih, dan saya memilih menyenangkan sahabat saya. Nabi tahu gak fungsi sholat beliau untuk Abdullah bin Ubay, tapi beliau ingin menyenangkan hati ya sahabatnya. Ya itu nanti rangkaian terkait dengan peristiwa di Surah Al-Munafiqun. Jadi ini baru bicara sejarahnya, ya, belum bicara tafsirnya. Karena kita masih bicara sebab turunnya Surah Al-Munafiqun. Jadi tadi ya, adanya orang munafik ngomongin ya. Nanti lebih biasa buat masjid sendiri, namanya masjid Diror. Caranya nggak cara dari masjid terbagi. Tujuannya apa? Agar terpecah belah persatuan muslimin. Masjid Diror itu masjid yang dibuat untuk muslimin agar terpecah. Ini ada masjid, kemudian Jumatan masih muat, ya, tiba-tiba sampai kali nggak masjid. Tandingan tujuannya memang biar masjid takwa masjid makin sepi. Ini jenenge masjid Diror. Kalau ada buat masjid tujuannya itu kecuali sini nggak kuat, ya, makin padat penduduknya. Ya. Kemudian seberang itu ada tanah kosong, ya, penduduknya juga banyak. Nah, buatlah masjid yang masalah meskipun jaraknya dekat. Ya, itu bukan Diror. Untuk masalahnya beliau itu tujuan sejak awal ingin apanya ini agar terpecah. Nanti kerjaan orang-orang ngomong alam bismillah. Belum selesai nih sirahnya, mungkin sekali lagi kita kasih kembali nanti. Ini baru poin kedua ya, fanatisme jahiliyah yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Mau alam suara kita cukupkan dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa